Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Join cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilogram dan menelan tambahan biaya Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual Rp20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Diminta buatlah diagram proses produksinya. Di Departemen A terdapat 400 kg produk dengan biayanya yaitu Rp4.000. Lalu ditransfer ke Departemen B sebanyak sebesar 30%. Nah, 30% dari 40 kg itu adalah 120 kg dengan biaya tambahan yaitu Rp600. Lalu ditransfer juga ke Departemen C sebesar sisanya yaitu 70%. 70% dari 400 kg ini yaitu 280 kg dengan biaya tambahan yaitu Rp1.000. Lalu di produk B ini menghasilkan produk beta sebesar 120 kg dengan harga jual Rp30 per kilogram. Yang di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan ke Departemen E. Ke Departemen D sebesar 112 kg dengan biaya tambahan Rp120 dan ke Departemen E sebanyak 168 kg dengan biaya tambahan Rp360. Dari Departemen B ini menghasilkan produk delta sebanyak 112 kg dengan harga jual Rp10 per kilogram dan Departemen E menghasilkan produk Egana sebesar 168 kg dengan harga jual Rp20 per kilogram. Lalu yang kedua diminta untuk mencari harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Yang pertama mencari nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama kita cari produk delta dan produk Egana. Nilai pasar produk delta yaitu 112 dikali Rp10. Ini bisa dilihat di diagram yang tadi dikurang dengan biaya pemrosesan di Departemen B. Di Departemen D 1120 dikurang 120 dapatnya 1000. Lalu dapat nilai dicari juga nilai pasar Egana yaitu 168 kg dikali Rp20 bisa dilihat juga di diagram dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen E. Angkanya yaitu 3.360 dikurang 360 dapatnya adalah 3.000. Sehingga dapat total nilai pasarnya yaitu Rp1.000 ditambah 3.000 dapatnya adalah 4.000. Lalu dikurangi dengan pemrosesan di Departemen C, bisa dilihat juga angkanya di diagram yaitu sebesar Rp1.000, maka dapat nilai bersih pasar atau NHV-nya produk delta dan Egana yaitu sebesar 3.000. Yang kedua ada produk beta. Produk nilai pasar beta ini yaitu 120 kg dikali Rp20 bisa dilihat di diagram dikurangi biaya pemrosesan di Departemen B yaitu angkanya 3.600 dikurang 600 dapat 3.000 sehingga dapat total nilai pasar pada titik pisah yaitu 6.000. Selanjutnya alokasi biaya produksi bersama Departemen A. Yang pertama produk delta dan produk Egana. Yaitu 3.000 dapat dari nilai bersihnya tadi yang sebesar 3.000 dibagi dari total nilai pasar pada titik pisah 6.000 dikali 4.000 ini dapat dari jumlah total dari produk di Departemen A maka dapat hasilnya itu 2.000. Yang kedua ada produk beta sama juga 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 maka dapat 2.000. Sehingga dapat totalnya itu 4.000. Yang kedua, alokasi biaya produksi bersama Departemen C. Produk deltanya yaitu 1.000 dibagi 4.000 dikali dalam kurungnya 2.000 ditambah 1.000 maka dapat 750. Produk Egananya 2.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000 maka dapat 2.250 sehingga dapat totalnya 3.000. Sehingga dimasukkan ke dalam tabel yaitu yang pertama produknya ada beta, delta, Egana
ini dapat dari alokasi departemen yang tadi. Di beta ada 2000, delta 750, Gana 2250, sehingga dapat totalnya 5000. Yang ini separable production costing, ini bisa lihat juga di diagram, yaitu biaya tambahannya beta 600 rupiah, delta 120, Gana 360, sehingga dapat totalnya 1080. Sehingga ditambahkan alokasi biaya produk bersama dan separable production cost-nya, dapatnya yang beta 2600, yang delta 870, Gana 2610, sehingga dapat totalnya 6080. Untuk yang produksi juga bisa dilihat di diagram. Untuk betanya ada 120, deltanya 112, Gananya 168 kilo, sehingga dapat totalnya itu 400 kg. Untuk mencari harga pokok per unitnya itu total cost dibagi produksinya. Yang untuk beta 2600 dibagi 120 dapat 21,67. Yang delta 470 dibagi 112 dapat 7,77. Yang Gana 2610 dibagi 168 maka dapat 15,53. Selanjutnya yaitu ayat jurnal. Yang pertama, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Untuk setiap pembebanan, maka di debitnya itu akunnya adalah persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4000, bisa dilihat di diagram angkanya. Untuk di kredit karena tidak dijelaskan rincian biaya-biayanya, maka ditulis akunnya berbagai akun kredit juga 4000. Yang kedua ada ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan C. Persediaan barang dalam proses Departemen B 2000, persediaan barang dalam proses Departemen C 2000, bisa dilihat di angkanya di alokasi departemen yang A tadi yang sudah kita cari, dan di kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen A 4000. Yang ketiga ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Karena dia juga pembebanan, maka di debitnya adalah persediaan barang dalam proses Departemen C dan tidak dijelaskan juga rincian biaya-biayanya, maka di kredit adalah berbagai akun kredit. Angkanya adalah 1000. Yang keempat ada ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan E. Akun-akunnya itu di debit persediaan barang dalam proses Departemen D, persediaan barang dalam proses Departemen E. Yang untuk D-nya angkanya adalah 750, yang untuk Departemen E adalah 2250, sehingga di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 3000. Yang kelima, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen 1. Karena pembebanan lagi, maka dicatat di debit akunnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen D, dan tidak dijelaskan juga rinciannya, maka di kreditnya adalah berbagai akun kredit sebesar Rp600. Selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen B. Ini bisa dilihat di total cost tadi yang sudah kita cari di tabel, yaitu persediaan produk betanya 2600 dan di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen B 2600. Selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D, yaitu di debit persediaan barang dalam proses Departemen B di Departemen D dan di kreditnya berbagai akun kredit. Angkanya adalah 120. Selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D, yaitu di debit persediaan produk deltanya 870 dan di kredit persediaan barang dalam proses Departemen D 870, bisa dilihat angkanya di total cost yang kita cari di tabel tadi. Yang kesembilan, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Debitnya persediaan barang dalam proses Departemen E dan di kreditnya berbagai akun kredit dengan angka Rp360. Yang terakhir yaitu jurnal